Ya, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Wah, ada apa nih? Hafal apa? Ceko, kayak hafal ini. Dari GWM Group Great Wall Motors. Oh enggak, Cherry, Omoda. Iya. Ya, jadi kita terusin ya teman-teman tentang Ramadan Gemoy. Tadi kan kita singgung tentang yang lagi rame sekarang ini, yaitu retreat atau retret. Entah kenapa saya lebih nyaman menyebut original teks ya, yaitu retreat ketimbang retret ya. Jadi kalau di dalam sebenarnya retreat atau retret ini tuh kayak seakan itu udah menjadi istilah milik ya saudara sebelah gitu loh, yaitu saudara yang Kristiani ya. Itu istilahnya pengenalan Tuhan dan pendalaman Alkitab atau Bible dan Gospel ya. Jadi kalau dalam konteks ini ya, saya mengajak diri saya dan Anda para pemirsa, para teman-teman semua, untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai sebuah retreat, sebagai sebuah retret ya. Untuk apa? Untuk tadi kita bicara tentang Ramadan Gemoy kan temanya tahun ini. Untuk apa? Untuk menggemoykan kualitas Ramadan kita, agar Ramadan kita itu tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada yang beda gitu loh. Contoh tadi ya, tadi kita sudah disuguhkan dengan kuliah subuh oleh Fadilat Ustaz Dr. Randus Kiai Haji Kamaluddin Ismail atau Gus Kamal dari Ponorogo tentang takdir ya. Materinya itu harus lebih dimasifin lagi agar kita tidak salah dalam memahami takdir. Jadi takdir itu bukan hanya sekedar jodoh hidup, mati, jodoh, rezeki ya, tiban sial, palang untung dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi bagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Gus Kamal tentang memahami takdir Allah ya, tentang bagaimana Allah menciptakan apa yang ada di alam semesta ini beserta rumus-rumusnya. Kalau anak komputer mungkin akan lebih familiar dengan istilah coding. Jadi bagaimana codingan Allah ini untuk menciptakan apa yang terjadi di alam semesta ini. Semua itu ada codingnya. Kenapa bisa tercipta yang namanya mobil? Kenapa bisa tercipta yang namanya bahan baja nirkarat? Kenapa? Semua ada codingnya ya. Dan itu yang kita harus pelajari ya. Untuk apa? Untuk mengenal kebesaran Allah gitu. Untuk kita memahami takdir, menjadi umat unggulan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tadi kita bicara tentang Ramadan Gemoy kan. Nah makanya mumpung baru hari pertama nih, dimaksimalin kesempatan retreat Ramadan ini. Jadi ini adalah momentum penggemblengan kita. Apalagi saya ambil temanya Ramadan Gemoy ya.
Ramadan gemoy itu bagaimana kita menggemoykan kualitas Ramadan kita dari yang tadinya biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Paling tidak ada yang berbekas gitu loh. Contoh, yang tadi kita biasanya sholat biasa-biasa aja, di momentum Ramadan ini kita tambah sholatnya. Kita tambah sholat kita. Tidak hanya cuma sekedar sholat wajib aja, tapi sholat sunnahnya juga ditambah. Tidak cuma sholat sunnah tarawih witir aja, tapi sholat sunnah lain kayak sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah awabin, dan masih banyak lagi yang lain. Sholat sunnah tuh ada bejibun, tinggal kita pilih ya. Itu lakukan. Yang biasanya kita ngaji Al-Quran ya, kalau tahun lalu Ramadan kita mungkin hanya dapat 1 lembar sehari atau sehari 2 lembar, gak apa-apa, bertahap. 1 hari 1 lembar, mungkin besoknya 2 lembar, mungkin sudah setengah juz tahun sebelumnya. Tahun ini ngajinya 1 hari 1 juz, kalau bisa 1,5 juz, kalau bisa lagi 2 juz dalam sehari. Gemoy kan? Iya, jadi kita harus benar-benar menggemoykan Ramadan kita. Dari yang biasanya tahun lalu ngaji sehari dapat 1 juz, nanti dapat tahun ini 2 juz misalkan. Tahun depan mungkin bisa 3 juz dalam 1 hari. Tahun depannya lagi mungkin bisa 5 juz, bahkan 10 juz dalam sehari. Wah, mantap ya. Apalagi kita bersyukur, tahun ini kita mengawali Ramadannya pada hari libur, pada akhir pekan. Manfaatkan itu, manfaatkan ya. Dari yang biasanya zikirnya sehari cuman 100 kali ya, tingkatkan dalam sehari zikir bisa 200 kali, bahkan bisa 1000 kali dalam sehari kita berzikir pada Allah ya. Bisa 1000 kali sehari ya, itu kan gemoy banget. Sehari kita zikir ya 1000 kali ya, kita sholawat 1000 kali sehari. Zikir tuh bebas, mau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar boleh, mau Allahu Allah boleh, salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad boleh. Kalau mau digemoykan yang biasanya dalam sehari kita ini 100 kali, di bulan Ramadan ini kita tambah jadi 1000 kali misalkan, atau 2000 kali dalam sehari. Mantap itu ya. Kalau perlu mungkin 10.000 kali dalam sehari. Mantap itu. 10.000 kali dalam sehari. Bagaimana tuh? Ya. Tiap habis sholat ya. Habis sholat wajib tambah sholat sunnah ya kan? Itu 10.000 kali, mungkin 1000 kali ya. Mungkin 1000 kali per ininya. Ya. Dalam sehari 10.000 kali. Wah, itu kan gemoy banget. Gitu loh. Gak usah disuruh, tapi karena kesadaran. Bagaimana membangun kesadaran itu? Ya kalau gak kenal Allah ya bagaimana membangun kesadaran? Benar tadi. Kalau kita mengenal Allah ya, akan timbul kesadaran kita untuk mengagungkan kebesarannya, untuk mencontoh akhlak Allah itu seperti apa ya. Makanya kenapa Allah hadirkan bulan Ramadan ini eksklusif untuk kita. Kenapa saya katakan eksklusif? Wah, Ramadan itu adalah untuk Allah. Kita persembahkan Ramadan kita tuh untuk Allah gitu loh.
ya. Karena ibadah Ramadan ini, apalagi saum, itu ibadah yang rahasia, private and confidential. Orang mungkin tahu, oh kita sholat ndak sholat kan kelihatan. Tapi kalau puasa ndak puasa kan tidak semua orang tahu. Hanya kita dan Allah saja yang tahu kan. Iya. Jadi bulan Ramadan ini manfaatkan waktu untuk berintim dengan Allah, takarub ilallah. Apalagi bulan Ramadan ini kita awali di hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu atau hari Ahad, 1-2 Maret 2025. Walaupun Seninnya tanggal 3 Maret udah walaupun Seninnya tanggal 3 Maret orang udah masuk kerja. Ya. Orang udah masuk kerja tanggal 6 Maret 25, anak SD, SMP, SMA udah masuk sekolah lagi. Tetap di sela-sela itu usahakan zikrullah, takarub ilallah. Untuk mencapai, untuk apa? Kita niat ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Sesibuk apapun kita, jangan lupakan Allah. Apalagi ini negara mayoritas Islam, baik hati, mengkurangkan jam kerja dan jam belajar mengajar di sekolahnya dikurangkan gitu loh. Ya. Manfaatkan kebaikan ini untuk apa? Untuk selalu senantiasa mengingat Allah. Gitu loh, ya. Senantiasa mengingat Allah. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin sholatnya masih kendor, ya betulin dong. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan untuk membetulkannya. Kalau kemarin-kemarin ya mungkin kita kurang luas dalam membagikan sodakoh, infak kita. Kalau mau gemoy, perluas. Dari yang biasanya cuma daerah dekat rumah, perluas sampai daerah lain. Ya, perluas sampai daerah lain. Kita bagi makan, kita bagi takjil untuk iftar, buka puasa. Kita bagi makan sahur. Bahkan kalau yang biasanya kita beramal, kasih uang ke kota amal masjid, yang biasanya cuma 2.000, 5.000, 10.000, ya. Kita naikkan perlahan 50.000, 100.000. Nanti tingkatkan lagi 200.000, 500.000, bahkan 1 juta. Kan sekarang canggih, tak ada QRIS. Nah, tuh bisa tuh 1 juta. Kalau perlu sampai berpuluh-puluh juta, ya. Maka itulah, ya. Mari jadikan Ramadan ini Ramadan yang gemoy. Ramadan gemoy adalah Ramadan yang kita gemoykan kualitas amal, kualitas Ramadan kita, kualitas ibadah kita tingkatkan. Insya Allah Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berstatus umat unggulan Allah dan umat yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.